Si wartawan botrek dua-dua ini nampaknya, nah itu ya, saya nggak punya titik ya buat nampil di sini ya. Nggak ada ya. Semua orang-orang yang suka fitnah saya, nggak ada yang berani tampil di sini. Pasti takut mereka sama saya. Kalau Anda tidak bersuka berdiakoni, ya tak jamin Anda masuk neraka. Ya, Anda yang sudah dibaptis tapi tidak pernah berdiakonia dan pelit, tak jamin masuk neraka. Tak jamin itu, ya, tak jamin masuk neraka. Karena Anda pelit, berarti Anda baptisnya pura-pura. Makanya dibaptis ulang, ya benar, nggak apa-apa. Dipermandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Paul Jang yang lucu sekali ya. Ini makin hari makin mirip Luga juga lama-lama. Jadi dia mengatakan bahwa orang Kristen yang sudah dibaptis atau sudah lahir baru lah dibilangnya, sudah lahir baru tapi pelit, nggak mau menyumbangkan uang untuk pelayanan ya, tidak mau berdiakonia, tidak mau keluar uang, ya tidak mau menyumbangkan untuk pelayanan, itu masuk neraka. Jadi ini kok jadi mirip Luga? Kalau Luga kan nggak memberikan perpuluhan. Kalau si Paul Jang ini mengatakan tidak mau memberikan sumbangan untuk pelayanan ya, terutama sumbangan pelayanan untuk dirinya ya, di yayasan dia ya. Jadi kita tahu bahwa si Paul Jang ini ya, Cindy Paul Jang ini kan punya yayasan yang bergerak di bidang pelayanan diakonia kalau dia bilang ya. Klaim dia seperti itu. Klaim dia yayasan dia itu membantu orang ya, memberikan sumbangan nasi bungkus setiap minggunya, terus memberikan bantuan kepada petani dan lain-lain ya, yang dia sebut sebagai diakonia. Walaupun ya sebenarnya kita tahu bahwa dia memang melakukan itu. Dia memberikan sumbangan kepada orang ya dalam bentuk nasi bungkus dan beberapa hal lainnya. Tetapi teman-teman harus ingat ya, berbuat baik itu memang dianjurkan di semua agama. Tetapi yang lebih konyol adalah bagaimana dia menggunakan yayasan itu untuk mencari keuntungan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau tahu, yayasan itu hanyalah kedok. Ya, ini sindikat penipuan internasional kalau saya bilang. Jadi Paul Jang pintar, dia nggak mau buat rekening atas nama dia, tarik donasi atas nama dia, karena orang akan curiga, akan ragu. Orang nggak percaya dirinya. Dia butuh menjual nama-nama lain. Jadi dia jual nama-nama seperti Pak Junias Tobing ini, yang istilahnya pasti akan menjaga marwah dan reputasinya. Apalagi Pak Junias Tobing ini kan seorang purnawirawan ya, purnawirawan pasti dia akan jaga reputasi dia, nggak mungkin aneh-aneh. Jadi ini yang dijual sama Paul Jang, orang-orang lain yang dia jual. Dia buat yayasan untuk galang donasi, ya kumpulkan uang, orang mau sumbang, terus uang itu ya nanti di markup sama dia pengeluarannya. Pengeluarannya itu dia silumankan. Ada beberapa hal yang nggak ada dia adakan, padahal uang itu untuk dirinya. Ya, jadi uang-uang itu mengalir kepada dirinya, bahkan 10% dari pendapatan diakonia itu wajib ke tempat dia sebagai perpuluhan. Perpuluhannya untuk siapa? Untuk Paul Jang. Ya, jadi dianggap setiap pengeluaran pendapatan yang dimiliki oleh yayasan itu harus ada perpuluhan juga. Jadi yang kena perpuluhan bukan hanya orang, tapi juga semua kena perpuluhan. Ini pintarnya si Paul Jang ya, belum lagi markup nanti. Nggak ada pengeluaran, dibikin ada pengeluaran, dana-dana siluman. Dia secara pemasukan, dia fair, dia buka. 1 bulan kita dapat 400 juta. Siapa-siapa aja nyumbang, dia buka. Tapi pengeluarannya siluman. Itu masuk ke dalam dirinya. Orang-orang yang tidak mau mengikuti cara dia disingkirkan dari yayasannya. Disingkirkan dari yayasannya ya. Dan teman-teman harus ingat, ini jahatnya si Paul Jang. Ini jahatnya si Paul Jang. Nanti kita akan bongkar nih yayasannya satu-satu. Saya akan hadirkan orang ya hari Sabtu nanti. Ini orang dalam di Yayasan Damaris juga. Salah satu pelayan di dalam Damaris. Ya, salah satu pelaku diakonia kalau mereka bilang. Kalian akan dengar bagaimana jahatnya yayasan ini ya. Jadi mereka bantu orang itu selalu mengatasnamakan Kristen. Kristen, Kristen, Kristen gitu kan. Bagaimana rasisnya mereka dengan orang-orang yang non-Kristen. Mereka semua selalu bawa nama Kristen. Pokoknya ada yang Islam dicurigai. Bayangkan semuanya dicurigai yang berbau Islam. Jadi orang-orang yang di dalam juga sampai bingung. Pak, kita kan mau bantu orang. Yang namanya sosial kok seperti dikotak-kotakin kali gitu. Oh, kita Islam, nggak boleh bantu situ sana ya. Ya, yang orang Islam tuh nggak boleh kalian bantu kami.
Terus yang Kristen akan begini-begini. Nanti teman-teman yang dengar lah. Hari Sabtu saya akan undang ya. Hari Sabtu saya akan undang salah satu orang yang pernah ada di dalam diakonianya, salah satu orang lapangannya. Bagaimana bejaknya nih yayasan ini ya. Bagaimana yayasan ini benar-benar ingin mengadu antara Islam dan Kristen. Jadi yayasan ini memang namanya yayasan sosial. Tapi semua baunya itu agama. Saya baru tahu ada yayasan ya yang didirikan oleh orang tapi begitu rasis dengan agama. Bukan rasis ya, kalau rasis ini suku ya. Ya, tapi rasis juga sih, agama juga gitu kan. Ras, suku, agama kan rasis. Jadi, ini di dalamnya parah sekali. Nanti teman-teman dengar lah, kalau teman-teman dengar pun kesal lihat ya. Karena yang kerja di dalam aja, orang-orang di dalamnya juga ada kesal lihatnya. Pak, kita ini kan membantu orang, tapi kenapa dikotak-kotakin? Teman-teman akan dengar ya. Mereka itu melakukan pelayanan, tapi memang penginjilan harus jalan. Menjelek-jelekkan Islam itu harus jalan di dalam pelayanan mereka. Itu gila loh, itu didoktrin orang-orang di lapangannya untuk membenci Islam. Ya, mereka tuh benar-benar Islamofobia kalau saya bilang ya. Itulah isi Yayasan Damaris ini. Ya, Yayasan Damaris Pancasila ini. Belum lagi yang lain juga sama. Pokoknya semua yang ada di Paul Jang itu luar biasa sentimennya, kebenciannya kepada Islam. Ya. Terus teman-teman bisa lihat ini. Paul Jang sudah mulai terang-terangan ya, karena dia melihat sejak kita bongkar ini ya, sejak saya bongkar, teman-teman yang lain bongkar, ya kebejatan dia, penipuan dia, cara-cara curang dia. Sekarang orang donasi ke tempat dia udah mulai turun. Ya ini udah mulai turun banyak nih. Orang sudah mulai tahu, oh ini tipu-tipu. Bahkan pembaptisan 300 itu aja berani dia tipu ya, supaya orang senang, supaya donaturnya senang. Rupanya tipu semua. Jadi ini sekarang donasi turun, melandai dengan sangat cepat. Sehingga Paul Jang udah mulai kejang-kejang nih ya. Dia bilang, wah siapa yang orang Kristen nggak mau memberikan uang, ya nggak mau membantu pelayanan dia, itu dimasukkan ke neraka. Wah mirip sama Luga lama-lama. Ya teman-teman dengar tadi, bagaimana dia mengatakan orang yang terlahir baru ya, atau sudah dibaptis itu simbol lahir baru kalau di kekristenan. Sudah lahir baru, tetapi tidak mau berdonasi. Ya pelit, dibilang ya, pelit donasi. Itu akan masuk neraka. Loh, dari mana kamu tahu orang itu pelit donasi? Bisa jadi dia nggak mau ngasih kamu. Tapi dia bagi tetangganya, dia bagi orang-orang susah di lingkungan dia. Dia melakukan yang terbaik. Sedangkan si Paul Jang cuma duduk manis ya di kursinya, seakan-akan di tahtanya, cuma ngomong-ngomong banyak. Apa yang sudah dia lakukan? Nggak ada. Dia cuma membantu mengumpulkan dana, dan dana itu pun balik ke dia. Uang itu balik ke dia. Dia nggak melakukan apa-apa. Bukan dia itu kerja di luar, ya terus dia kasih contoh, nih uang pelayanan saya udah memberi duluan sebelum kalian. Dia enggak, dia mengumpulkan donasi, uangnya pun sebagian ke dia, baru sebagian lagi untuk pelayanan. Tetapi pelayanannya pun berkedok agama, ya ngomongnya sosial, tapi di akar rumputnya, di bawahnya itu semua baunya agama. Luar biasa itu parahnya. Nanti teman-teman dengar langsung aja dari orangnya ya, orang lapangannya. Sabtu nanti kita akan bongkar lagi. Ya, jadi satu persatu nih kita pretelin si Paul Jang, ya, cara-cara curangnya. Dia agak susah kita bongkar karena beda dengan Saipudin, ya Ucup Bulu-Bulu yang individual. Ini nggak individual ini kelompok. Jadi tipu-tipunya itu lebih ngeri ya. Ini sindikat soalnya. Kalau Paul Jang ini jatuhnya udah sindikat internasional. Bagaimana dia menggalang dana buat yayasan ya, terus dia markup, dia curi, yayasan itu bergerak mengatasnamakan agama, doktrin orang, sesat-sesatin muslim, ya nanti teman-teman lihat lagi, begitu yayasan itu dibuat ya untuk petani, nanti petaninya jual barang, harus ke mereka lagi. Ya, nanti petaninya jual barang, yang nampung si Putih. Nah, ini si Putih juga sama nih, jahatnya nih, penjahat ini. Ya, si Putih itu track recordnya aja penipu. Tapi nanti kita besok bahas dia, khusus ya, si Putih ini. Si Putih ini adalah kaki tangan si Paul Jang, orang kepercayaannya Paul Jang juga lah, untuk masalah donasi dan masalah memanipulasi uang. Dan kita akan lihat ini ya, jejak digitalnya ada. Si Putih ini memang dari dulu penipu. Jadi dari dulu kelakuannya nggak benar. Dari dia masih muda ya. Ini testimoni dari kawan-kawannya dulu ya, kawan-kawannya di Aceh dulu. Dan dia memang terkenal sebagai penjahat, suka menipu di mana-mana. Ini salah satu buronan juga gitu ya, pendeta buronan. Jadi teman-teman bisa lihat ya, yayasan itu dipakai untuk mengumpulkan lagi
hasil dari petani, dan itu dikuasai oleh putih, dimonopoli nanti sama putih. Wah, ini semuanya istilahnya uang semua nih di dalam. Jadi dibungkus bagus-bagus, kelihatannya baik, padahal dalamnya busuknya minta ampun. Dalamnya busuk kali. Teman-teman akan shock kalau mendengar ya. Ini memang Paul Jang nih, ngeri nih. Ini benar-benar, kalau saya bilang tingkatannya memang udah iblis gitu ya. Ya memang udah beda. Jadi dia udah lagi emosi sekarang, karena kita udah dapat informasi donasinya turun nih. Setelah dibongkar-bongkar donasinya turun, sekarang udah kejang deh nih ya. Dia minta kalau bisa Oten-Oten ini lebih rajin menyumbang ya, memberikan sumbangan kepada dirinya, memberikan donasi untuk pelayanan dia ya. Dia minta supaya donasi pelayanannya lebih rajin kalian, para Oten-Oten ya, kita dengar nih. Menurut Inyo Manis, Didit Yuli dan Pendeta Muriwali kan katanya Paul Sang pendusta nih, ya kan? Nah, saya masih nggak ngerti yang saya berdusta di sebelah mananya, di bagian mananya. Nah, itu apa 3 desanya? Kalau 3 desa jelas orang-orang ini dari 3 desa dan jumlahnya ratusan ya yang dipermandikan. Masalah orang yang Kristen Islam itu atau mungkin apakah orang yang dibaptis pasti diselamatkan? Oh, belum tentu. Kalau Anda tidak bersuka berdiakoni, ya tak jamin Anda masuk neraka. Ya, Anda yang sudah dibaptis tapi tidak pernah berdiakoni dan pelit, tak jamin masuk neraka. Tak jamin itu, ya, tak jamin masuk neraka. Karena Anda pelit, berarti Anda baptisnya pura-pura. Makanya dibaptis ulang, ya benar, nggak apa-apa. Dipermandikan supaya sungguh-sungguh cari Tuhan Yesus, supaya benar-benar hidup lamanya mati. Ya, Anda mau dibaptis kayak apa, mau dibaptis di Sungai Yordan, Anda tidak suka berdiakoni, ya cari duit dari YouTube, tapi Anda tidak suka bersedekah, tak jamin masuk neraka kamu, tak jamin itu, ya, karena baptisanmu pura-pura. Jadi permandian itu, ya, yang saya setuju dengan Pak Khairul. Saya kan kemarin nanya juga, kenapa harus dipermandikan? Kenapa nggak ditanya? Saya nggak urusan mereka agamanya apa. Oh ya benar juga. Yang penting kamu sekarang tak ajari bagaimana menjadi pengikut Yesus. Oh ya benar, saya tidak mengkristenkan. Oh iya setuju. Oke, support. Langsung kita support. Langsung kita woro-woro, kita dukung. Kita bukan mau jadikan apa, membawa Injil, membawa kabar baik kepada desa ini. Kabar baik ini kan satu, kita membawa keselamatan dan kesembuhan di dalam nama Yesus. 2, kita membawa Pancasila supaya desa ini menjadi desa Pancasila. 3, kita mensejahterakan desa ini dengan apa? Kirim sarana produksi pertanian. Duitnya dari mana? Ya kita kumpulkan dari komunitas YouTube kita. Karena kita itu semua sebenarnya kita punya, sebenarnya Indonesia kaya, cuman pada nggak ngerti mesti mau kemana nyumbangnya. Nah kita arahkan kemarin, ini ada satu desa, kita mau lawat, kita mau sejahterakan desa ini. Supaya ya desa ini jangan bergantung kepada pemerintah, tetapi desa ini bisa mandiri. Kita yang support, kita bawa 3 hal. Kita bawa kabar keselamatan dan kesembuhan, kita bawa Pancasila, kita bawa kesejahteraan. Nah makanya pertanyaan saya, orang ini si Didit sama si wartawan Bodrek ini dua-dua ini mau ngapain? Dia kan bilang Paul Sang pendusta, ya kan pertama kali kan. Nah ya, apa mereka nanya saya dustanya di mana begitu Pak Hendrik, Pak Lurah? Iya Pak. Kalau jadi jelas ya. Kamu dustanya di mana? Kamu berdusta ada pemurtatan 300 orang Islam. Itu dusta. Jangan kamu bersilat lidah lagi, Paul Jang. Kalau kamu beritakan ada 300 orang dibaptis, ya kami nggak masalah. Orang nggak masalah. Dibaptis, nanti dicek, ditanya dari mana? Oh, dari GKJW. Oh, dari Kristen Pindah Kolam. Ya nggak masalah. Kamu berdusta. Clickbait boleh, tapi clickbait itu jangan dusta. Kamu clickbait saja, tulis ada 300 orang dibaptis, itu udah clickbait. 300 orang dibaptis, orang akan mikir, wah ini dari mana ini orang dibaptis? Ya, siapa yang dibaptis? Orang udah akan tanda tanya. Itu udah clickbait. Tapi kamu berdusta dengan mengatakan ada 300 orang Muslim. Itu dusta. Ya, jadi jangan kamu pura-pura nggak tahu dusta kamu di mana, Paul Jang. Jangan kamu bohongi dirimu sendiri. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Terus kamu bawa-bawa Pancasila, mensejahterakan desa. Itu visinya Pak Junius Tobing, saya akui.
Ya, Pak Junes Tobing punya perhatian khusus untuk desa-desa. Bagus, kita dukung. Ya, cuman caranya salah. Pak Junes Tobing berpikir bisa menggunakan Paul Jang untuk menggalang dana. Ya, karena kalau dia gerak nggak bisa, dia sudah tua gitu kan. Kalau dengan bantuan Paul Jang mungkin bisa menggerakkan para donatur supaya support desa. Nggak usah Paul Jang, Pak. Saya sendiri, ya, saya nih Pak Julius di channel saya bantu Bapak kalau memang tujuannya Pancasila dan juga mensejahterakan desa ya. Jangan lari dari Pancasila dan bagaimana membangun desa. Jangan bawa agama ya, jangan bilang, oh ini sumbangan dari agama. No, kita nggak bilang agama. Kalau bilang untuk Indonesia, saya yang paling depan Pak maju. Nggak usah Bapak pakai Paul Jang. Nggak usah bilang Paul Jang. Ya. Anda mau gunakan Paul Jang, tapi Anda yang dimanfaatkan. Ini yang kasihan Pak Junes Tobing. Dia pikir bisa kendalikan Paul Jang, yang ada dia dikendalikan. Terus dia bilang, wah, mana ada saya dikendalikan? Pak, mana ada, jangan Bapak yang menilai. Bapak lihat penilaian orang, Pak. Kalau bagi kita, wah kita merasa, wah saya yang benar. Mana ada orang yang bisa memerintah saya? Orang kan lihat kenyataan. Kenyataannya memang Anda dipakai sama Paul Jang. Jangan menutupi itu. Jangan membohongi diri. Ya, bagaimana Paul Jang berdusta, Anda nggak tegur, nggak sanggup Anda tegur dia. Ya, Anda sudah bilang, video itu jangan dipublis. Dipublis sama Paul Jang. Bisa Anda tegur Paul Jang? Nggak bisa. Kan Anda udah ingatkan dia, jangan dipublis. Tapi dipublis sama Paul Jang. Ini biang keroknya. Bagaimana Paul Jang itu memang jahat. Ya, jahat sekali ini. Berpura-pura dalam Indonesia, berpura-pura dalam Pancasila, mensejahterakan orang. Padahal tujuan dia apa? Menggalang donasi. Ya. Bagaimana kalau saya buat berita, 300 orang mualaf dari Kristen, padahal nggak ada. Padahal nggak ada. Ya. 300 orang yang berkumpul itu, rupanya lagi pengajian. 300 orang lagi pengajian, saya klaim mereka 300 ini adalah mualaf. Ya, mereka ini adalah mualaf dari kekristenan. Itu kabar nggak benar, kebohongan. Maka saya bisa dituntut memberikan berita bohong. Ya, berita hoaks, berita palsu. Saya bisa kena. Karena itu nggak ada, Pak. Jangan mengada-ngada. Jadi jangan pura-pura Anda nggak ada salah. Ini Paul Jang ini brengsek ya, benar-benar brengsek. Dan teman-teman bisa lihat, ini mulai ada kepanikan di kubunya Paul Jang. Kita bongkar ini habis-habis ini ya. Kita bongkar agar oten-oten sadar gitu. Kalau mau mendukung dia, cari tempat-tempat yang benar. Masih banyak gereja-gereja yang bagus. Yang mereka juga melakukan pelayanan. Ya, terus dia bilang, wah itu Didit Yuli, Gracia Pelo bisa apa? Taunya di mimbar, nggak pernah turun ke lapangan. Loh, mereka aja turun kok ke desa itu. Terus dibilang mereka pelit gitu, dapat pendapatan dari YouTube nggak dipakai untuk melayani orang lain. Dari mana kau tahu? Dari mana si Paul Jang tahu? Si Gracia Pelo dapat duit dari YouTube, nggak pernah dia pakai untuk membantu orang susah. Dari mana kau tahu? Setahu saya malah kamu yang nggak ngapa-ngapain. Kamu duduk manis, penonton kamu banyak karena kamu menghujat Islam. Ya, karena kamu menghujat Islam, penonton kamu rame. Pernah nggak kamu keluarkan pendapatan dari YouTube kamu untuk dibantukan kepada orang lain? Nggak ada. Paul Jang itu sibuk dengan dirinya sendiri. Nggak ada dia keluar uang untuk membantu orang. Dia menggalang, iya. Dia menjadi orang yang koar-koar menyuruh orang donasi, iya. Ya, dia suruh orang bisa. Dia sendiri nggak bisa lakuinnya. Ini sama kayak Walahbu juga. Ya, saya sampai ketawa kadang-kadang gitu. Lihat teman-teman Kristen ya. Donasi untuk Kasman. Rupanya dia sendiri nggak pernah mulai. Ya. Suruh orang donasi jago, dia sendiri nggak lakuin. Paul Jang juga sama. Suruh orang, wah kalian harus rajin bersedekah. Harus rajin berdonasi untuk pelayanan. Pendapatan YouTube kamu aja kamu telan semua. Nggak ada kamu keluarkan. Jadilah contoh. Ya. Itulah saya bilang teman-teman, jangan jadi orang seperti ini. Kita harus menjadi contoh. Kalau kita bilang, bantu A, ya, bantu si A itu. Kita harus mulai dari diri kita, memberikan contoh. Ya, saya dari dulu kalau saya bikin pelayanan, saya bikin misalnya bantu siapa, saya yang duluan. Saya akan duluan. Terlepas banyak atau dikit, tapi saya sudah memberikan contoh. Ya, harus kita yang duluan. Jadi ini si Paul Jang cuma bacot-bacot aja, nuduh-nuduh orang sembarangan gitu kan. Kamu sendiri udah turun nggak ke lapangan? Nggak ada, kamu suruh orang kok. Ya, kamu kan suruh-suruh orang. Kamu enak dari kursi kamu. Pelayanan aja kamu enggak. Apa pelayanan si Paul Jang? Enggak ada pelayanan Paul Jang.
Pelayanan dia ya ini. Ini cuma duduk manis, koar-koar, itu pun untuk YouTube-nya, bukan untuk pelayanan, untuk YouTube-nya. Mana ada untuk dia. Ya. Masih mending itu. Si pendeta mantan copet, mantan begal ya, mantan begal, si Risuli Lubis. Turun dia ke lapangan, kasih nampaknya, pendeta harus seperti ini. Ya, bukan duduk manis menghujat agama orang. Turun ke lapangan, ada kerjanya. Paul Jang apa? Cuman duduk-duduk, goyang-goyang aja gitu. Ya, cuman kayak badut gitu kan, cuman kayak badut yang goyang-goyang. Mana ada dia lakuin apa-apa. Jadi masih inilah ya. Aduh, saya juga bingung gitu. Kalau masih ada Oten yang mendukung dia, saya udah nggak bisa mikir gitu. Ya, saya malah berpikir ini kita akan buat sesuatu nanti. Saya udah bilang ya, saya akan buat sesuatu. Ya, nggak apa-apa. Kita akan buat hal yang sama seperti si Paul Jang ini. Kita berikan contoh bagaimana yang namanya pelayanan yang benar tanpa memandang agama. Ya, bagaimana melayani desa-desa, bagaimana membantu desa tanpa membawa embel-embel agama. Kita akan tunjukkan kita bisa. Ya, saya sudah ngobrol sama teman-teman Kristen juga, kita buat bareng. Kita akan buat bareng. Ya, tidak memandang agama. Kita hanya melihat Indonesia harus jadi negara lebih maju. Kita akan mensukseskan ya. Kalau bisa desa-desa itu makin kaya, makin makmur, bisa mandiri, nggak ada masalah. Kita akan dukung yang gituan. Tapi jangan bawa agama dan jangan bawa uang itu kembali ke kamu. Ini kurang hajar. Orang-orang seperti ini kurang hajar ya. Jadi ini benar-benar sifat apa ya? Yang satu narkis, diktator ya. Kalau si Paul Jang itu kan diktator, kalau Pak Junius Tobing ini kena post power syndrome dia. Saya juga kadang-kadang kalau lihat orang yang seperti ini kasihan gitu. Dia pingin kerja, ya pingin sesuatu, melakukan sesuatu, tapi karena nggak ada lagi yang menghargai dia, jadi susah gitu. Kasihan sih. Semua orang seperti ini kalau diarahkan dengan benar, bisa bagus. Ya, kadang-kadang memang balik lagi, kamu bisa arahkan dia nggak? Ya, nggak semua orang itu salah, tapi kadang-kadang dia nggak ditaruh di posisi yang pas. Ya, a right man in the right position. Orang yang tepat di posisi yang tepat itu yang paling penting. Jadi kita akan coba ya melakukan yang lebih baik daripada yang dibuat sama Paul Jang. Ya kita akan jadikan contoh. Biar orang tahu yang namanya pelayanan yang benar, kalau kita bicara sosial itu seperti apa. Biar ada perbandingan, biar orang bisa melihat. Ya. Dan ya inilah Paul Jang ya. Koar-koar suruh orang donasi kepada dirinya. Dia sendiri nggak keluarkan pendapatan YouTube-nya yang lumayan banyak ya. Jumlah penontonnya kan lumayan besar. Dia sendiri nggak keluarkan pendapatan YouTube-nya untuk melayani orang. Tapi dia sibuk suruh orang melayani. Dia menuduh ya YouTuber-YouTuber Kristen yang lain itu tidak melakukan apa-apa, malah menutup ya apa yang sudah dia buat. Terus dia bilang, nggak ada yang berani ke tempat dia. Loh, kenapa orang harus ke tempat kamu? Kenapa? Kenapa harus ke tempat kamu? Meramai-ramaikan tempat kamu. Kenapa? Pilih tempat netral kalau mau diskusi. Ya. Ini ibaratnya orang lagi perang nih, dua kubu lagi perang. Tiba-tiba dibilang, wah dia nggak berani jumpai saya di negara saya. Lontong. Ya, kalian lagi baku hantam coy. Ya, kalian lagi berkonflik. Cari tempat netral. Di mana-mana orang lagi berkonflik. Nggak mungkin pertemuannya di salah satu tempat. Di tempat netral. Ya, ada penengahnya. Kalau mau carilah penengah. Jangan kamu bilang, wah orang nggak berani gitu. Saya juga bisa ngomong kalau gitu. Paul Jang nggak ada titiknya, nggak berani ke tempat saya. Paul Jang tuh nggak ada titiknya, nggak berani ke HMC. Panggil itu si Paul Jang, panggil si Pak Bom Bom. Nggak ada titiknya juga semua. Bisa saya bilang gitu. Ya, kalau cuman gaya-gaya ngomong gituan, apaan hebatnya gitu? Yang benar itu, ya cari tempat netral. Ya, saya juga gitu. Kalau ada yang ngundang, oke nggak masalah. Lu mau debat, cari tempat netral. Ya, cari tempat netral. Nggak netral-netral kali pun nggak apa-apa, tapi minimal agak netral gitu ya. Rudi Yohanes, Uti Watimena, Kristen. Saya aja oke kok di tempat mereka. Kalau mau diskusi di tempat mereka nggak apa-apa. Padahal dia Kristen loh. Tapi nggak apa-apa. Minimal dia masih bisa netral ya. Masih bisa gitu. Walaupun nggak netral-netral 100%. Tapi minimal ada 80% netralnya. Nggak ada masalah. Kalau mau diskusi benar-benar. Mana pernah saya bilang, oh mau diskusi dengan saya. Harus di tempat saya. Harus di tempat saya kalau mau ngomong sama saya. Nggak pernah saya menunjukkan arogansi seperti itu. Ya. Terus saya bilang, oh Pak Bom Bom pengecut, nggak berani diskusi sama saya. Paul Jang pengecut, nggak berani diskusi sama saya karena nggak masuk ke room saya. Saya nggak bilang gitu. Saya cuma bilang, Pak Bom Bom itu pengecut karena dia nggak mau debat sama saya. Debatnya pun di tempat netral.
bukan di tempat saya. Di tempat netral, bukan di tempat saya. Yang namanya lagi berkonflik, ya, dua kubu yang lagi konflik, ya tentu saja kalau mau negosiasi di tempat yang netral, pakai otaknya Paul Jang, jangan gaya-gaya aja nggak ada titit. Kamu yang nggak ada titit, saya ragu kamu masih ada titit atau enggak. Mungkin udah ketutup dengan lemak-lemak di perut kamu itu, ya. Karena terlalu banyak kamu makan uang-uang seperti ini. Mungkin itu aja dari saya. Ya teman-teman yang nilai sendiri lah. Ini Paul Jang sudah koar-koar ya. Siapa yang nggak mau memberikan sumbangan, itu dipastikan masuk neraka sama dirinya. Ya, ini bukti depresi dia lah kalau saya bilang ya. Depresinya si Paul Jang karena memang dia punya jumlah donasi turun begitu luar biasa. Ya, udah turun-turun terus. Itu kita dengar kabar dari orang dalam. Apalagi ini kan serangan-serangan terus lanjut kepada dirinya ya. Kita bongkar nih. Nanti bentar lagi kita akan bongkar Putih nih ya. Si Putih ini, tangan kanan dia untuk ke lapangan ya, terutama yang menyangkut uang. Kalau Pak Junius Tobing, dia lebih ke arah pelayanan-pelayanan yang bantu-bantu desa. Ya, kalau si Putih ini yang lobby-lobby donatur, cari donasi gitu ya, dan lebih banyak yang hubungan dengan uang dan yang penipuan, karena memang background-nya itu pun penipu. Ya, dia punya background seperti itu. Ya, kita dengar lagi nih. Lawan Botrek 22 ini nampaknya itu ya, saya nggak punya titit ya buat nampil di sini ya. Nggak ada ya. Semua orang-orang yang suka fitnah saya, nggak ada yang berani tampil di sini. Pasti takut mereka sama saya. Kalau Anda tidak bersuka berdiakoni ya, tak jamin Anda masuk neraka. Ya, Anda yang sudah dibaptis tapi tidak pernah berdiakoni ya dan pelit, tak jamin masuk neraka. Tak jamin itu, ya, tak jamin masuk neraka. Karena Anda pelit. Ya, teman-teman sudah dengar ya, yang pelit berdiakonia, yang pelit memberikan sumbangan untuk pelayanan dia, itu dijamin masuk neraka. Luar biasa sekali ya. Terus masalah titit udah kita jelasin juga ya. Anda yang nggak punya titit, Anda suruh orang untuk diskusi dengan Anda, tapi suruh ke tempat Anda. Ini kan lontong. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bukan siapa-siapa, Paul Jang. Ya, Anda suruh-suruh orang suka-suka. Jangan terlalu otoriter. Ya, Anda pikir Anda Kim Jong-il. Memang agak mirip gitu kan. Sifatnya mirip sih sama Kim Jong-il, tapi Kim Jong-il pun masih pakai otak. Ya, mau diskusi dengan Amerika, cari tempat netral. Ya, pergi ke Vietnam, diskusinya di Vietnam mereka. Mana ada suka-suka pantat kamu aja, pilih suka-suka yang menurut kamu mau kamu, ke tempat kamu pula. Waduh, kamu siapa gitu. Coba lihat Kim Jong-il, ada nggak dia bilang, Donald Trump, kalau mau diskusi sama saya, datang kamu ke Korea Utara. Nggak ada, cari tempat netral. Ya, Kim Jong-il aja masih bisa mikir waras, coy. Ya, Kim Jong-il aja tahu bagaimana yang namanya diplomasi. Sedangkan si Paul Jang ini sok-sok pantatnya aja. Nggak mikir dirinya siapa. Oke, mungkin dari saya itu aja. Kalian yang nilai sendiri ya. Masalah nggak tahu dirinya dia. Ya, yang kedua bagaimana dia menyuruh orang untuk lebih rajin nyumbang, sedangkan dia sendiri nggak pernah nyumbang. Ya, dia sendiri nggak keluar uang itu. Ya, teman-teman yang nilai aja, terutama teman-teman Kristen ya. Paling penting teman-teman Kristen. Dan kita akan bongkar terus nanti ya. Kita akan live hari Sabtu dengan orang yang pernah ada di dalam. Ya, dia akan jelasin bagaimana parahnya yayasan ini. Bagaimana benar-benar itu Islam itu dijelek-jelekkan, dianggap musuh. Ya, itu seperti sedang perang mereka dengan Islam. Ya, dibuat seakan-akan tuh kita lagi perang salib gitu. Kacau sekali. Mungkin itu aja dari saya ya. Sekali lagi saya bilang, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.